Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kehidupan kita mau kita sambut dengan pikiran-pikiran yang positif. Sekalipun mungkin di hari yang lalu ataupun ada banyak hal yang membuat kita, Tuhan mampu gak ya saya lewatin hari ini? Tuhan mampu gak ya dagang saya itu bisa baik? Tuhan mampu gak ya keluarga saya masalahnya sedikit-sedikit bisa selesai? Atau Tuhan mampu gak ya saya pelayanan untuk terus bertahan dan berkomitmen? Kita percaya bahwa apapun yang akan kita lewati, asalkan kita song-song bersama dengan Tuhan, kita jalani bersama dengan Tuhan, kita yakin tujuan kita akan tiba dengan selamat. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 85. Kidung Jemaat 85 bait pertama dan yang kedua, Ku Song-song Bagaimana. Kidung Jemaat 85. Kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami boleh selalu berserah karena kami ini cuma hamba. Hamba dari sosok yang luar biasa Tuhan kami. Tapi kami adalah hamba-hamba yang seringkali khawatir. Sehingga biarlah Tuhan hari ini kami mau song-song hidup kami dan jalani dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu pembacaan firman, doa dan pujian ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Saya bacakan bagi kita sekalian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Bapak Ibu Saudara, orang tua yang tidak bijaksana dapat menimbulkan banyak masalah. Sekali lagi, orang tua yang tidak bijaksana dapat menimbulkan banyak masalah. Sudah jelas itu kita akan rasakan dan temui dalam kehidupan kita. Coba lihat, di antara sanak saudara kita, saya percaya bahwa keluarga kita baik-baik. Tapi tidak bisa dibohongi, dari sekian banyak keluarga kita, keluarga sepupu-sepupu kita, om tante kita, pasti di antara yang baik-baik ada yang kurang baik. Dan biasanya bukan hanya masalah gara-gara anaknya yang gak benar, tapi orang tua yang tidak bijaksana akan menimbulkan masalah. Dan
dampaknya itu besar banget. Bahkan ke kehidupan anak-anak yang sebenarnya sudah baik, bibitnya oke, tapi karena orang tuanya nggak bener, rusak. Nah, Bapak Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan Ishak dan Ribka. Mereka secara membabi buta membela anak kesayangan masing-masing, dan tindakan yang mereka lakukan ini berakibat fatal dan buruk terhadap relasi antara si Esau dan Yakub. Esau dan Yakubnya nggak ada masalah, akur-akur aja, dan ketika Yakub menawarkan kepada Esau, walaupun dia sudah membawa agenda pribadi, tapi dengan dia ngobrol bertanya, Esau pun gak ada curiga. Kenapa? Karena emang ini anak berdua akrab, mereka kembar akrab. Tapi ketika tumbuh besar, ini kedua orang tuanya yang punya favoritisme milih salah satu pilih kasih, dan akhirnya memecah belah relasi kakak beradik ini. Nah, perpecahan ini timbul karena orang tuanya yang pilih kasih, dan gak heran bila ada rasa dendam di kemudian hari yang akan dibawa seumur hidupnya si Esau dan Yakub. Tapi apa yang dibuat oleh Ribka ini justru makin fatal lagi, dengan alasan bahwa Yakub itu mendapatkan istri, kalau dapat orang-orang yang mirip sama kita, yang ibaratnya kan orang-orang di sekitar dia kan yang kita kenal gitu ya. Kalau dengan yang kita kenal, kita ini adalah keluarga yang hancur. Jadi kalau nanti Yakub dapat orang yang hancur seperti kita ini, maka saya nggak nyaman. Jadi Ribka merasa bahwa keluarganya Yakub ini hancur berantakan. Jadi dia ngerasa, oh saya lebih baik dari keluarga keluarganya ya Yakub, Ishak. Ribka merasa bahwa keluarganya Ishak itu lebih berantakan, sehingga dia bilang, wah keluarga saya lebih baik. Gitu. Makanya akhirnya dia minta, nggak mau pindah. Pokoknya saya nggak mau tinggal di sini. Saya nggak pengen anak-anak saya dapat orang-orang sini. Jadi sebenarnya harusnya itu jadi momen dimana dia bisa akur sama suami, anak-anaknya diakurin, malah pengen tambah jauh lagi. Itu ibaratnya sebenarnya dia mau bilang mau cerai, cuman dia nggak sampai hati bilang cerai. Dia suruh aja anak kesayangannya pindah ke tempat lain. Jadi dia membawa perpecahan itu sendiri dalam keluarga itu, mulai dari masalah hak sulungan, kemudian Yakub menikah dengan siapa itu pun dia ngatur supaya apa? Tadi keinginan pribadinya kesampaian, dan dia tidak pikirkan bagaimana bahwa kejadian ini akan menghancurkan kehidupan keturunan Yakub dan keturunan Esau di kemudian hari. Mereka berpisah dan ketemu lagi, dan banyak bangsa yang akhirnya perang itu bukan hanya karena rebutan wilayah, tapi dendam dan rasisme pribadi karena masa lalu kehidupan keluarga yang tidak akur. Nah, ini akibat dari dosa orang tua yang tidak taat pada Allah. Cuman gara-gara itu aja. Kenapa Ribka seperti itu nggak taat sama Allah? Kenapa Ishak kayak gitu nggak taat sama Allah? Dua-duanya. Jadi Tuhan udah bilang bahwa ini nggak sesuai. Dan kata Tuhan, dia bilang ya udah nggak apa-apa, Yakub aja kata Tuhan. Tapi Ishak tetap ngotot, Esau yang harus diberkati. Sementara Ribka sebenarnya dia udah dapat terus tuh, makanya Tuhan akan memberkati Yakub, tapi tetap dia pakai cara yang salah gitu. Jadi kedua suami istri ini, kesalahan mereka berdampak besar. Nah, peranan orang tua sangat penting dalam perjalanan rumah tangga, baik dalam keluarga inti maupun nanti keluarga anak-anak. Apa yang akan kita lakukan itu akan jadi contoh bagi anak-anak kita, bahkan bagi cucu-cucu kita. Kita pikir, oh udah selesai, ngurus anak selesai. Cucu-cucu kita akan meneladani apa yang dilakukan orang tuanya dan apa yang dilakukan oleh emak engkong dan opung-opungnya. Jadi kalau kita nggak jadi contoh, dan ketika kita tidak berjuang terus sampai di nafas terakhir kita dengan baik, menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi kakek nenek dengan baik, maka kehancuran keluarga itu udah di depan mata. Tinggal dikit lagi, hanya sejauh ketika kita menyadari atau tidak tugas kita. Sehingga Bapak Saudara, di hari ini mari kita, bagi kita yang ngerasa, oh saya belum punya cucu kok, anak saya juga belum nikah, ini tugasnya sekarang. Harus kita jaga supaya anak kita nanti suatu saat bisa jadi orang baik seperti kita. Tapi saya nggak baik, berjuang. Orang baik, kita kan semua punya bibit baik semua. Cuman ada orang yang tidak menyiramnya, ada yang menyiramnya. Ada yang orang udah menyiramnya tapi dia dilukai sama orang-orang sekitar, tapi tetap bibitnya baik kok. Pohon mangga mau disakitin kayak gimana pun dia tidak akan keluar jadi pisang. Dia akan tetap mangga. Sehingga orang baik nggak jadi alasan bahwa saya hidupnya keras, saya dari keluarga yang divorce, perceraian, sama pasti jadi orang yang nggak benar. Kata siapa? Pohon mangga akan tetap jadi pohon mangga, mau ditanam di pasir, di tanah, di tempat berbatu, dia akan jadi mangga. Cuma masalahnya
pohon mangga seperti apa. Nah, itu kembali lagi ke kita. Nah, semoga dengan kita berjuang menjadi orang tua yang hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi pasangan yang hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi anak yang hidup seturut kehendak Tuhan, maka generasi penerus kita pun akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukankah itu yang kita rindukan sampai nanti kita di nafas terakhir, kita pasti ingin melihat buka mata keturunan kita, keluarga kita, takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Ribka dan Ishak, kesalahan-kesalahan orang tua yang sebenarnya bukan masalah besar, bukan karena mereka kekeringan, kelaparan, bencana alam, tapi masalahnya dari mereka sendiri. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang tegar tengkuk seperti Ribka dan Ishak, yang batu, kami nggak mau. Kami juga mau menjadi orang-orang yang punya teladan yang baik. Kami mau berhenti pilih kasih, kami juga mau bijak dalam melakukan tindakan, karena tugas kami sebagai orang tua juga kami menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan itu bukan berarti kami semena-mena bisa nyuruh anak dan cucu kami, tapi justru tugasnya berat, jadi teladan. Mampukan kami Tuhan hari ini, kami serahkan kehidupan kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.